Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah dengan judul Manusia dalam Ruang dan Waktu. Siapa sih manusia? Manusia, sejarah. Tanpa manusia tidak akan ada sejarah. Tanpa manusia, sejarah tidak akan pernah ada. Dalam sejarah menunjukkan eksistensi keberadaan manusia. Karena manusia yang membuat sejarah. Dan sepanjang hidupnya manusia menjadi ilmu kajian dari ilmu sejarah. Kehidupan selalu berkembang dan selalu berubah. Namun demikian, kita berharap perubahan itu membawa makna bagi kehidupan kita selanjutnya. Yang kedua, kita akan bicara masalah ruang. Apa itu ruang? Ruang merupakan aspek kajian geografis berkait dengan tempat terjadinya sebuah peristiwa. Manusia tentunya bertinggal di suatu tempat, apakah itu di sebuah rumah, apakah itu di sebuah kampung, apakah itu di sebuah provinsi atau sebuah pulau, menunjukkan sebuah tempat yang merupakan aspek geografis. Nah, di sinilah ruang menjadi peranan sebagai tempat terjadinya sebuah peristiwa. Sehingga ruang berkait erat dengan tempat terjadinya peristiwa. Manusia itu ada di mana, melakukan apa, menunjukkan bahwa manusia dan tempat tidak bisa dipisahkan. Taruhlah sebuah rumah merupakan sebuah ruang tempat tinggal kita di mana dibatasi oleh tembok-tembok kanan, kiri, depan, dan belakang. Menunjukkan itu adalah rumah sebagai tempat tinggal kita. Kita ingat waktu ruang kita masih di sekolah Taman Kanak. Betapa lucunya kita waktu itu, masih suka bernyanyi ke sana kemari. Lalu kita berubah lagi, kita masuk ke pendidikan singkat sekolah dasar. Maka kita berubah ya, jadinya ceria, cuma sekedar nyanyi dan menari. Sekarang mulai berkembang, temannya juga semakin banyak. Selanjutnya lagi kita masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu kita berpakaian biru dan putih, di mana kita masuk pada pendidikan tingkat sekolah menengah pertama. Selanjutnya dari SMP kita lulus lagi, kita akan melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya, yaitu tingkat sekolah menengah pertama. Nah, kalau kita lihat dari kita mungkin sekarang di tingkat SMA, kita punya adik kita di kelas SMA, adik kita pertama di kelas SMP, adik kita yang kedua di SD, dan adik kita yang ketiga mungkin di tingkat tingkat taman kanak-kanak. Nah, dapat kita lihat di situ, kita berdiri berjejer bersama, ternyata kita tingginya itu tidak sama. Artinya apa di sini? Kita mengalami perubahan. Perubahan dari fisik kita yang tadinya kita anak-anak masih kecil, bertambah tinggi, bertambah besar. Wajah kita pun jadinya masih imut-imut, berusaha menjadi wajah tidak berlagi imut-imut, tapi sudah menginjak wajah-wajah remaja dan dewasa. Apalagi ketika kita sudah masuk dunia perguruan tinggi. Nah, di sana wajah kita sudah berbeda. Mungkin seragam kita sudah tidak ada lagi. Apakah kita itu anak kuliah apa tidak? Tidak tahu kalau kita tidak masuk ke sana. Nah, mungkin kalau kita tidak bertanya, tidak akan tahu bahwa teman kita itu kuliah apa tidak. Sehingga ketika lulus dari SMA, kita bertemu teman, karena kita akan bertanya, kuliah di mana? Kerja di mana? Kenapa? Karena pakaian kita sama mungkin. Tidak ada seragam untuk tingkat perguruan tinggi. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kita sudah berubah juga. Dari segi penampilan, seragam, kita mengalami perubahan. Nah, di sebuah keluarga pun kita juga ingat bahwa dulunya mungkin kita masih sendirian. Nah, sekarang sudah mungkin berumah tangga, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah membina rumah tangga. Artinya apa? Hidup itu akan selalu berubah. Nah, inilah mungkin suatu saat anak kita sudah punya calon lalu menikah dan akan memberikan kita cucu-cucu yang sangat imut-imut. Nah, sampai akhirnya waktu pun akan bergeser. Mau tidak mau manusia akan meninggalkan kehidupan yang fana ini, kembali ke hadapan Sang Pencipta. Kita lihat di sini betapa peristiwa yang akan pasti terjadi pada diri kita semuanya. Hanya saja terkadang kita melalaikan. Kita lalai bahwa seakan-akan kita hidup
manusia hidup di ruang dunia ini akan selama-lamanya. Ternyata tidak, akan pasti ada batas waktu akhirnya. Nabi pernah bersabda, "Idza mata banu Adam ingqata amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak Adam, terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, awwalatin sholihin yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Jadi apabila anak Adam itu mati, akan terputus amal-amalnya kecuali yang pertama adalah sedekah jariah. Aw ilmin yuntafa'i bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, aw waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, harapan orang tua menyekolahkan, tentunya kita akan menjadi anak-anak yang soleh. Tidak hanya pandai dari segi ilmu pengetahuan, tapi juga pandai dalam ilmu keagamaan, sehingga kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka apabila mereka sudah tiada, kita yang akan menggantikan hidup mereka di dunia. Rumah yang mereka tinggalkan mungkin akan kita tempati. Itulah bahwa kita akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ruang rumah pun berubah. Kalau dulu sekolah dasar di sekolah taman kanak-kanak, sekolah kita masih sangat terbatas. Masuk SD sekolah kita juga terbatas. SMA juga terbatas. SMA sampai ke perguruan tinggi. Dan ketika kita meninggal, tempat kita, kelas kita hanya tipe 2x1. Itulah ruang kita yang kita akan tempati selama-lamanya. Sampai nanti datangnya hari kiamat tiba, kita akan bertempat tinggal di sana. Dan anak sekalian yang berbahagia, dari sini pelajaran manusia dalam hidup dalam ruang dan waktu menyadari bahwa sekarang kita berada di ruang, di dunia ini kita diberi kesempatan untuk beramal soleh. Hanya amal soleh lah yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Ada yang mengatakan, sebuah hadis yang mengatakan, yang mengikuti mayat ke kubur itu ada 3. Lalu 2 kembali dan yang tertinggal bersamanya hanya 1. Yang mengikutinya adalah keluarganya dan hartanya. Sedangkan amalnya akan menemani, karena keluarga dan hartanya akan kembali ke rumahnya, dan yang tinggal hanyalah amalnya. Selagi umur masih kandung badan, marilah jangan lupa kita tunaikan kewajiban kita kepada Sang Pencipta. Sholat kita, ibadah kita, marilah senantiasa kita jaga. 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Bicara mengenai waktu. Waktu dari artian denotatif merupakan satu kesatuan dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Sementara kalau kita lihat dari pengertian konotatif, apakah itu waktu? Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika suatu proses, perbuatan, dan keadaan itu berlangsung. Itulah waktu. Waktu ada awal dan ada akhir. Waktu bisa pula diartikan sebagai sebuah kesempatan atau peluang. Karena apa? Karena waktu anak-anak tidak akan terulang kembali. Mungkin masa taman kanak-kanak kita, masa sekolah dasar, masa SMP tidak akan terulang kembali karena kita sudah masuk masa tingkat pendidikan menengah atas. Tidak mungkin kita akan di sana. Kalau toh mungkin kita akan diketawain orang. Waktu. Bila kamu menghargai waktu, maka waktu juga akan menghargaimu. Maka bagi kita, marilah waktu adalah peluang. Selagi kita masih bisa bersekolah, mari kita manfaatkan dengan bersekolah dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bersekolah, kesulitan untuk sekolah. Sementara kita masih diberikan kesempatan untuk kuliah, untuk sekolah. Orang tua masih mau membiayai kita untuk menempuh pendidikan. Orang Arab mengatakan waktu itu adalah pedang. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak pandai mengelola, maka ia akan membunuhmu. Al-waktu kasyaifi in lam taqtahu qata'aka. Ingat sebuah pepatah Arab, waktu itu adalah pedang. Karena
pentingnya waktu, sampai-sampai dan Al-Quran juga dikatakan wal asri, demi waktu, bahwa manusia itu selalu dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang yang berilmu dan beramal soleh, yang selalu menasihati di dalam kebaikan dan selalu menasihati di dalam kesabaran. Waktu ibarat pedang, dari Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang artinya, waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya, maka ia yang akan menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu di dalam kebatilan. Lantunan detik jam akan selalu sama, tetapi dari setiap detiknya akan membuahkan hasil yang berbeda jika kita memanfaatkan. Sama halnya, bahaya dan kecelakaan itu akan membutuhkan beberapa detik untuk terjadi. Demikian halnya dengan keamanan dan keselamatan. Maka itu gunakanlah waktu, karena waktu adalah kesempatan. Waktu tidak akan terulang kembali. Sebuah nasihat mengatakan gunakan 5 sebelum 5. Yaitu apa? Gunakan masa kaya sebelum datang masa miskin. Gunakan waktu lapang sebelum waktu sempit. Gunakan waktu sehat kita sebelum datang masa sakit. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Gunakanlah masa hidup kita sebelum mati. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan dengan belajar sejarah mengenai manusia, ruang dan waktu, kita akan bisa menyadari eksistensi kita sebagai manusia dan bisa memanfaatkan waktu yang ada. Mudah-mudahan waktu kita berberkah, membawa manfaat bagi kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatian sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.